Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebelum ta'lim, kita awali munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berhenti berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila kita berhenti berharap kepada Allah, kesombongan akan mulai muncul. Makanya doa jangan dianggap sederhana, apalagi sepele, tidak boleh. Karena doa itu tidak akan merubah keadaan, tapi doa itu menguatkan sangka baik kepada Allah, sehingga imunitas kita, kekuatan kita sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Kira-kira gitu. Hajat kita yang pertama itu, kiranya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemuliaan yang paling besar seorang mukmin. Kita ini tidak pandai memastikan apakah kita ini banyak amal. Entah yang selebor juga amal kita, nggak tahu juga awak, ya kan. Bisa dikerjakan tapi bocor keliling. Jadi satu-satunya jalan adalah mengurangi dosa dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa kita kiranya hidup kita selalu dalam lindungan dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dalam lindungan dan kemudahan Allah bukan berarti nggak ada masalah. Masalah pasti ada, tapi Allah beri aja jalan keluarnya. Jalan keluar itu belum tentu menyelesaikan masalah. Bisa jadi jalan keluar itu mendelay masalah, atau membuat masalah itu kelihatan tidak besar. Tadi suami pulang ke rumah sedang dalam keadaan hang, tambah bini pula marah-marah di rumah. Akhirnya bertengkar suami istri sejadi-jadinya. Tapi begitu udah capek bertengkar, diam satu. Setengah jam kemudian seperti nggak ada aja masalah itu. Masa apa kok tadi? Ini ada sambal. Mau makan? Mau, udah. Aman aja. Itu termasuk selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak begitu, jadi jangan dianggap remeh yang gitu-gitu. Nah, yang ketiga, doa kita adalah diberikan Allah keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita dapati dalam perjalanan hidup kita ini, semua nilai baiknya adalah memiliki keturunan-keturunan yang tidak pernah ingkar kepada Allah. Dan insya Allah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Ada orang tua saya Pak Rajali di sini, insya Allah sudah hadir ya. Dan Bapak Ibu semua ya. Nah, ada ya, ini kalimat ulama juga disebut ya. Anta lam tajid min nafsika kullama turid. Ya. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Jadi katanya anta lam tajid min nafsika kullama turid. Engkau aja tidak bisa mendapati apa yang kau mau. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Maka bagaimana pula engkau bisa memaksa orang untuk memberikan apa yang kau mau? Tidak bisa. Sedangkan engkau saja memberikan untuk yang kau mau aja nggak bisa. Bagaimana pula kita mau memaksa orang memberikan apa yang kita mau? Ini memang hati-hati. Kita coba bahas di sini, nanti kita hubungkan dengan ayat yang dibaca imam kita tadi. Imam kita kan baca alam nasyrah laka sadrak, kira-kira gitu ya. Kita ini punya ekspektasi yang tinggi kepada orang untuk sajian kepada kita. Ya hati-hati, ini muhasabah saja ini. Sebaik-baik orang tua, dia tidak mau anaknya berlaku jelek seperti perlakuan dia. Kira-kira gitu ya. Tapi harapan orang tua kepada anaknya tidak boleh ya menghilangkan ikhtiar orang tuanya untuk juga menunjukkan sesuatu yang baik itu. Itu dia kira-kira. Jadi kalau kita nyuruh anak kita sholat, jangan pula nggak nampak awak sholat itu. Kadang-kadang sholat, awak masih main handphone. Ini jadi anta lam tajid min nafsika kullama turid. Ya, engkau aja nggak bisa memberikan sesuatu yang kau mau.
Ya, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid? Bagaimana pula engkau mau memaksakan orang memberikan sesuatu yang kau mau? Enggak bisa. Jadi jangan pernah berharap berlebih-lebih kepada sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak punya gairah di situ, nggak punya ikhtiar di situ, nggak punya usaha di situ. Nah, ini nanti menjadi kekuatan kepada kita. Maka sebaik-baik amal itu adalah yang diteladani atau yang ditunjukkan. Tapi menunjukkan amal itu konteksnya ya bukan kesombongan, ya, sampai disebut orang penyakit ain gitu ya. Saya kalaupun mau menerjemahkan penyakit ain tuh, indikatornya adalah harapan kita kepada kehebatan yang kita ceritakan, kita tidak punya harapan sedikit pun untuk orang mengerjakannya. Harapan kita hanya yang penting orang tahu. Udah itu aja. Yang penting orang tahu, udah. Mau kau kerjakan mau enggak urus, yang penting kalian tahu. Itu ain itu mainnya mulai dari situ nanti itu. Ya. Jadi nah, entah kenapa itu ada. Sebenarnya kalau mau kita pakai model hidup ya yang sudah mapan ini bukan berarti harta ya. Mapan itu konteksnya adalah mampu menikmati sesuatu yang ada dan tidak tertarik pada sesuatu yang tidak ada. Itu mapan itu. Ya. Jadi hidup orang mapan itu sebenarnya adalah dia nggak tergesa-gesa menceritakan sesuatu yang ada di dirinya, karena nggak semua sesuatu yang ada di kita penting bagi orang lain. Paham nggak itu? Iya. Ada model orang pakai cincin, cincin batu besar itu kan. Pokoknya asal berfoto dia gini aja lah bawaannya. Oh, supaya nunjukkan cincinnya. Bagi orang yang nggak pernah pakai cincin, nggak ada enaknya nengok itu, biasa-biasa aja itu. Itu kira-kira. Tapi kita kan nggak bisa maksa orang untuk orang juga suka dengan apa yang kita punya. Nah, ini yang masalah. Sampailah nanti pada amal yang paling ujung. Nah, sehingga kalaupun kita hubungkan nanti dengan ayat yang dibaca imam kita, alam nasyrah laka sadrak, kata Allah. Bukankah aku sudah mengangkat ya beban dari hatimu? Beban yang ada di hati kita sebenarnya bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi beban di hati kita itu lebih banyak datang dari yang kita buat sendiri. Kira-kira gini, terserah orang lah mau buat apa, ya terserah mulah mau melihat apa. Kalau engkau tidak siap melihat orang sehingga hatimu gusar, maka berhentilah melihat, jangan asik tengok aja. Itu dia. Ya, ada pengajian di sini, begincu pula nenek itu, tahu nenek gincunya menor pula. Nenek inilah mentalnya, ya Allah, udah tua begincu. Aku entahlah ya nengok nenek-nenek sekarang nih. Gak usah, kalau oyong kali kau nengok nenek itu gak usah tengok. Udah gitu aja. Jadi paham ya, alam nasrah laka sadrak. Kita ini kadang-kadang sering rumit, bukan karena orang merusuhi kita aja yang merasa rusuh sendiri gitu. Jadi kita anggap saja Allah memberi beban ke kita. Allah nggak pernah kasih beban ke kita. Kita aja yang melebih-lebihkan satu keadaan gitu, ya kan? Ini ya, jadi kalian ini harus belajar dari nenek ini. Nanti kalian kalau udah jadi nenek-nenek, janganlah kalian berbincu gitu. Gini, nenek tuh masih punya suami, kata suaminya, dek biar sore aku nengok kau, begincu lah kau dek. Berarti gincu itu sunnah kepada dirinya. Kenapa? Kepada istri yang dihajatkan oleh suami melakukan sesuatu untuk menaikkan rasa setianya, itu harus dilakukan. Yang tak boleh itu adalah menjual diri, itu tidak boleh. Ya, boleh nggak seorang suami bilang sesuatu yang rahasia kepada istri, dek, kau kalau di kamar lenggak-lenggok lah sedikit dek, katanya, biar senang aku lihat. Boleh, kenapa nggak boleh? Yang nggak boleh itu lenggak-lenggok di depan orang yang bukan mahram. Paham? Ya. Jadi itu yang abang ini mental kali ya, enggak mental, memang bagus lah suami kayak gitu. Ya, sempat suami nyuruh bini orang lain kayak gitu kan lebih gawat. Lebih bagus lah bini sendiri kan gitu. Maaf. Kita lanjut ya. Kita masih di variabel anta lam tajid min nafsika kurlama turid. Kita ini terlalu besar ekspektasi kepada orang, tapi kita aja nggak pandai memberikan itu kepada diri kita sendiri. Kita mau harap setia orang tapi kita nggak setia. Kita mau harap kasih sayang orang, tapi kasih sayang kita terlalu minimalis.
Kita mau harap Allah memberikan kemudahan, tapi kita tidak memberikan kemudahan pada hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Itu jadi variabelnya begitu. Makanya kalau kita memudahkan urusan orang, itu deteksinya bukan hanya untuk orang yang kita mudahkan itu terlalu horizontal, itu vertikal. Ya Allah, saya memudahkan ini orang namanya si Somad. Satu, karena memang saya kasihan kepada dirinya. Yang kedua, saya mampu, kau berikan saya kemampuan. Yang ketiga, karena memudahkan urusan orang juga itu bagian dari yang kau perintahkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, bila masanya saya bertemu dengan kesulitan, izinkanlah saya berharap besar kepada Engkau bisa memberikan jalan untuk bisa memudahkan urusan saya. Udah selesai. Akhirnya nggak sombong kan? Nggak sombong. Kenapa? Karena kita ini berharap kemudahan yang kita beri kepada orang, satu, energinya bukan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, energinya adalah energi berharap kepada Allah. Ya, kalaupun bicara timbal balik. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang mau kita kerjakan di bumi Allah ini? Nah, kalau kita bersentuhan dengan sesuatu yang mungkar, maka jadikan yang mungkar itu sebagai dua jalan. Satu, nasihat untuk dirimu. Dua, engkau menasehati untuk diri yang melakukan kemungkaran. Jadi ketika kita ketemu sama kemungkaran, memang nggak boleh diam, tapi nggak boleh juga terlalu aktif, seolah-olah awak pula lah yang mau menyelesaikan semua urusan di dunia ini. Enggak. Tapi kita ini harus pandai mengendalikan diri. Ya, misal kalau yang berbuat mungkar itu adalah orang yang bisa kita kuasai dirinya. Siapa itu orang yang kita kuasai dirinya? Anak kita, cucu kita, saudara kita, anak buah kita di kantor kalau kita berkantor, kira-kira gitu ya. Maka ini kan orang yang bisa kita kuasai. Maka bila dia melakukan satu kemungkaran, engkau tidak boleh diam. Karena diam akan melewati tanggung jawab menjadi da'i. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah. Itu. Jadi bisa nggak konteksnya di situ? Jadi kalau seorang bos perhatian tentang sholat kepada karyawannya, itu adalah suplemen primer. Meskipun dianggap dia suplemen, tapi dia primer. Ya, udah sholat kan? Belum Pak, masih sibuk kami masuk ke kardus ini. Sholat bentar, sholat. Ini keren tuh. Kenapa? Karena memang kita tidak boleh membiarkan orang menikmati keingkarannya. Jadi itu kan ada orang ingkar, ada orang menikmati keingkarannya. Itu kan udah dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang ingkar, belum tentu dia menikmati keingkarannya. Pernah nggak ketemu sama orang gusar dia karena dia belum sholat? Aduh, kayak mana nih? Aku belum sholat asar nih, gimana nih? Kira-kira gitu. Ini masih orang yang levelnya diingkar. Tapi kalau sudah menikmati keingkaran, los aja gitu, los aja. Terus sampai guru saya bilang begini waktu di pesantren, katanya begini, kalau orang sudah hendak lagi terpikat hatinya pada keingkaran, kemungkaran, maka alat ujinya itu salah satunya adalah subuh, katanya. Secapek-capeknya dia berada dalam waktu tidur malam, ya, bangun subuh itu akan menjadi kekuatannya untuk dia terbangun, untuk dia bangun kembali. Meskipun dia dalam keadaan yang sangat capek. Kayak nggak tahu tuh benar. Walaupun nanti dia terbangun gitu kan, karena dia udah letih kali, tertidur dia balik. Tapi dia sadar, ya, ketika itu dia belum melaksanakan sholat subuh. Atau yang kedua, sepala dia alpa. Kalau orang yang alpa memang tidak dihukumkan kepada dirinya. Misalnya orang tidur, ya, udah ngantuk berat, nih nengok matanya pun nggak terbuka, tertidur dia jam 4 kurang jam 4:20, nggak terbangun sama sekali, nggak teringat sama sekali, nggak tersadar sama sekali, terbangun jam 6, maka lewat sholat subuhnya itu tidak menjadi satu kealpaan, bukan menjadi satu dosa kepada dirinya, itu karena dia alpa dalam situ. Nah, kalau dalam kitab disebut ada, kalau kita melihat pendekatan Hanafiyah, boleh qada. Kalau Imam Syafi'i juga bilang kalau itu tidak disengajanya, memang sama sekali tidak ada kesengajaan. Karena ada orang modelnya sengajanya itu bin niyah. Kayak mana tuh? Gini kira-kira. Aduh, capek kali aku hari ini, aduh berat kali aku rasa. Kayaknya berat aku sholat subuh besok. Udah diniatkan ya? Ya kan? Walaupun dia masih berusaha untuk sholat subuh. Itu sebenarnya nggak usah diakatkan itu hal-hal yang begitu-gitu tuh. Sama ibu-ibu ya. Saya sebenarnya bilang ibu-ibu karena ibu-ibu yang sering puasa, misalnya puasa Senin Kamis.
Jadi besok hari Kamis, misalnya hari Kamis, hari Rabu dia bilang kayaknya besok aku nggak bisa puasa nih, mau rewang soalnya, payah nih rewang ini, berat kali berasa ini. Padahal masih Rabu, nanti aja Bu, udah rewang aja dulu Ibu, udah nanti kalau udah oyong kali baru nggak puasa. Jadi jangan diniatkan sejak awal. Jadi fitrahnya, adabnya seseorang beramal itu, dia nggak pernah meniatkan amal itu berhenti, padahal dalam kondisi dia masih mampu. Bahkan dalam bab niat disebutkan, orang yang fakir pun, yang tidak punya harta, dia itu tidak boleh berniat untuk tidak bersedekah, tidak boleh. Ustaz, cuman awak mau sedekah, duit aja pun nggak ada. Nggak begitu sebenarnya. Variabelnya dinaikkan sedikit. Ya Ustaz, tidak pernah saya lunturkan niat saya bersedekah, meskipun pada keadaannya saya sedang tidak memiliki harta. Bila suatu saat Allah memberi saya harta, saya akan meluaskan hati saya untuk bersedekah. Nah, itu yang paling menarik. Semua amal. Boleh nggak orang yang nggak punya harta tidak berniat haji? Nggak boleh. Itu hati-hati ya. Dulu pernah kan waktu Covid itu diumumkan umur 65 ke atas nggak bisa haji itu, lalu habis itu rame-rame orang narik duit daftar haji. Menurut saya itu terlalu sembrono ya, kalau saya ditanya ya. Tapi ya terserah. Kadang-kadang kan ada orang udah 2 kali haji, 3 kali haji, 4 kali haji, ya silahkan ya. Tapi kalau orang yang belum berangkat haji, gini dia, tidak ada kesempurnaan orang sampai pada satu tempat, apalagi ke Baitullah, kecuali dengan izin dan ridha Allah. Sehebat-hebatnya ikhtiar kita, kalau Allah tidak izinkan, tidak sampai. Dan kita harus percaya dengan kalimat ini. Kadang-kadang ginggingnya kita ini membuat kalimat-kalimat seperti ini nggak tertarik bagi kita, sehingga kita itu apa ya, lemes. Tahu lemes itu? Lemes itu gini, menyepelekan satu keadaan tuh. Itu kan pandai-pandai ustaz aja gitu. Gitu. Lemes. Oh enggak, berapa banyak orang itu ya sampai dia ke sana, tiba-tiba dibuat Allah sesak napas, meninggal juga ada 2 hari baru di Madinah. Maaf ya, ini bukan menceritakan tabiat orang ya. Kalau udah sampai ajalnya selesai memang. Tapi saya mau katakan, ada juga orang yang paling rumit. Nengok dirinya aja wah rumit, apalagi dia sendiri gitu. Tapi alhamdulillah dia daftar haji. Berapa banyak setiap tahun ada berita tukang singkong naik haji, tukang cabai naik haji, tukang bubur naik haji. Kalau kita bangun indikator miskin di dalamnya, sebenarnya miskin itu menjadi mindset. Banyak orang yang keadaan hartanya tidak sebanyak harta orang lain, tapi alhamdulillah Allah kasih rezekinya, dia tidak punya mindset sebagai orang miskin. Akhirnya dia kaya, berapa banyak dia untung. Jadi atau berapa lama lah Atuk nabung uang haji ini Atuk nabung 20 tahun. Nah, bayangkan itu nggak masuk akal kan? Kenapa? Karena mindsetnya tidak mindset miskin. Kalau mindsetnya mindset miskin, maka semua kebutuhan dunia akan mengintervensi perjalanan hidupnya. Saya ulangi ya, semua kebutuhan dunia akan mengintervensi perjalanan hidupnya. Jadi orang pernah nanya gini, Ustadz, saya ini alhamdulillah memang sudah beberapa kali lah umroh. Jadi tahun ini ada niat kami ke Turki, ya. Tapi bingung Ustadz, kalau ke Turki kami mau jalan lagi ke beberapa negara lain, akhirnya nggak umroh. Menurut Ustadz mana lebih bagus, saya ke Turki atau umroh? Nggak mau saya jawab itu. Itu jawab gilanya itu pertanyaan itu menurut saya. Kalau kau mau ke Turki, bandingannya jangan umroh, bandingannya ke Singapura, bandingannya ke Iran, itu baru. Begitu saya jawab, karena gini Bu, ibu kan udah sering kali umroh, ya udahlah nggak apa-apa. Itu bisa sesat lisan saya. Anda ke Turki ketemu Ka'bah nggak? Ketemu nggak? Kalau umroh ketemu Ka'bah nggak? Mana berani saya jawab itu? Nggak berani saya. Jadi jangan jebak-jebak. Nggak boleh. Ya kalau Anda mau ke Turki jangan bandingkan sama umroh, udah gitu aja. Mau ke Turki aja udah. Nanti ada rezeki Anda umroh gitu. Jadi jangan menurut Ustadz mana lebih bagus, kan berat awak menjawabnya itu. Ya. Disuruhnya lo bertanggung jawab nanti diomil hisab atas pertanyaan dia, itu kan bahaya itu Pak. Jadi kenapa kau memilih ke Turki? Karena Ustadz Sukri itu dijawabnya, kalau enggak mana awak juga. Jadi kan berat Pak. Saya mau ajak gini, kita kalau mau menikmati hidup kita silahkan, tapi tolong jangan bentur-benturkan dengan ketaatan kita kepada Allah. Wallahi kita jahil di situ. Setan itu merusak kita. Ya, Ustadz mana lebih bagus menurut Ustadz? Ya, saya
sholat tahajud atau puasa Senin Kamis? Saya juga malas jawab itu. Gini lah Bu, jangan noyong kali Bu. Kalau ibu masih fokus tahajud, tahajud udah. Jadi jangan dibentur-benturkan tahajud dengan puasa Senin Kamis. Itu dia. Jangan biasakan sama ini kayak apa ini? Kayak kurban. Ini hampir tiap tahun saya dapat pertanyaan. Menurut Ustadz mana lebih bagus? Berkurban atau bersedekah? Ayo, saya mau jawab. Dibilangnya pula berkurban konsumtif Ustadz, cuma potong daging dikasih sama orang, ya kan? Apalagi orang yang makan pun kolesterol Ustadz. Ya. Kalau sedekah bisa dinikmati loh Ustadz sama orang-orang miskin Ustadz. Menurut Ustadz gimana? Ayo, apa jawabannya? Ya udah, jangan Anda benturkan sedekah dengan kurban, nggak boleh itu. Nanti akan punya frame kita. Ya, lebih hebat kurban dibanding sedekah, atau lebih baik sedekah dibanding kurban. Akhirnya kita buat peta kompli di situ. Ya, kasihan sekali aku nengok orang ini, dia hanya pandai bersedekah, nggak pandai berkurban. Akhirnya semua masyarakat berbentur. Enggak, Anda yang berkurban jangan tinggalkan sedekah. Anda yang bersedekah tidak boleh melepas niat untuk, karena dua-duanya bagian yang diperintahkan. Jadi jangan dibentur-benturkan. Itu aja maksud saya. Gak ada yang menurut saya jelimet di situ. Cuman kita ini terprovokasi aja dengan yang seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada lagi yang nanya gini, Ustadz, saya mau beli baju untuk istri saya, tapi saya juga mau beli untuk ibu saya. Uangnya nggak cukup. Menurut Ustadz apa yang dilakukan? Nah ini lagi kan. Nah, ujung-ujungnya awak juga yang bertanggung jawab nih kalau apapun jawabannya kan gitu. Jawabannya begini. Kalau kau ingin membeli baju kepada dua orang yang kau cintai, hampir sama model cintanya dengan ritme yang berbeda. Ibu kau cintai sebagai wanita yang melahirkanmu. Istri kau cintai sebagai perempuan yang melahirkan anakmu. Sama kan cintanya, dengan ritme yang berbeda, kira-kira kan begitu. Maka jangan bentur-benturkan kedua-duanya. Kadang-kadang mulut kita juga yang melea-lea. Ya udah awak beli baju sama bini awak bilang sama mak awak, mak tadi udah awak beli baju sama bini awak untuk mama bulan depan lah insyaallah ya. Kalau ada tahu lah udah mama awak bangsanya bangsa iri-irian misalnya, ya kan? Gitu kok sekarang ya, udah berat lah, hampir jadilah maling kundang kedua. Atau terjadi kasih sama mamanya, dek udah abang beli, abang ini tak nggak ngerti lah aku bang, nggak ngerti aku bang. Tahu lah bini kalau udah kayak sinetron dosiar, ya kan? Pokoknya masalah satu bisa jadi 18. Nah, jadi maksud saya begini, nggak apa-apa merahasiakan sesuatu kita rahasiakan itu tidak pernah menciderai hak siapapun. Yang tak boleh itu adalah merahasiakan sesuatu yang merusak hak orang lain. Kalau saya memberikan ke ibu saya rahasiakan sementara waktu beritanya ke istri saya, ada nggak hak dia yang saya cederai? Nggak ada. Uang dia nggak hilang, kasih sayang saya nggak hilang. Kebetulan saja hari itu uang saya, harta saya hanya cukup membeli untuk satu orang dulu, dengan niat yang tidak pernah berubah. Pada waktunya saya punya harta lagi, saya beri kepada istri saya atau kepada ibu saya. Jadi kalau ditanya mana duluan ibu atau istri, saya juga nggak mau terjebak dengan itu. Ya, kalau ditanya memang nggak usahlah dibentur-benturkan dua-dua itu. Untuk apa dibentur-benturkan? Karena berbeda model kita mencintai kedua-duanya. Sampai nanti pertanyaannya, Ustadz, apa hukumnya seorang anak memberikan diam-diam kepada emaknya uang? Gini, buat dia nggak diam-diam. Kenapa dia diam-diam? Ya, karena dia oyong kali nengok kau. Makanya dia diam-diam. Coba engkau buka hatimu, bang, mamamu itu juga mamaku. Di tapak kakinya juga ada surga yang sama kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, sama kita mencintai emakmu dan emakku bang. Hari ini emakmu butuh bantuan, aku redo bang. Jangan kau rahasiakan apapun berita yang kau bantu, mudahkan urusan ibu kita bang. Kira-kira kan begitu. Tapi karena kita asih intervensi aja, mau tak mau akhirnya pasangan kita menyembunyikan berita gitu. Jadi saya bilang keberkahan rezeki akan hilang gini bang. Keberkahan rezeki itu bukan hanya tentang jumlah, tapi tentang akses. Gini, ya, beli teh manis dingin. Berapa harga teh manis dingin? Ya, goceng ke 7.000 lah ya, dami-dami lah itu ya. Ya, ditaruh teh manis dingin ini. Udah, duduk kawan-kawan awak di sini. Awak minum sedikit, terus awak pergi, awak bilang sama dia, aku nggak habis-habiskan lah ya.
Mau kawan awak ni minum itu, berarti harga 7.000 bermanfaat kepada banyak orang. Ingat itu. Belum tentu uang 7.000 kita bisa menyenangkan banyak orang. Jadi saya kira harus dilihat itunya. Nah, kalau tidak variabelnya tauhid, maka kita akan suntuk memang. Cobalah abang bayangkan bang, 1/3, 2/3 hidup kita habiskan hanya untuk membiayai orang lain bang. Sedih kali aku bang. Nggak usah sedih. Kenapa nggak usah sedih? Begini, kalau variabelnya tauhid, kau harus paham. Gini ya, ini saya dudukkan ini. Jangan marah. Tidak mungkin seseorang mengambil rezeki yang bukan miliknya. Dah, pelan-pelan ini. Sehebat-hebatnya kau menyembunyikan hartamu, kalau itu bukan rezekimu, pasti akan ada jalannya didapati oleh orang yang memilikinya. Makanya variabelnya harus ada tauhid. Kalau nggak ada tauhid, capek kita menjalani hidup ini. Oke, maka untuk mendamaikan hati kita pada kebantuan yang kita beri kepada orang-orang yang kita udah mumet nengok mukanya, masuklah ke variabel tauhid itu supaya lebih tenang hati kita. Kalau ditanya ikhlas nggak ikhlas, nengok mukanya aja udah nggak ikhlas awak. Asik dia aja yang nampak mukanya seminggu sekali. Apa nggak oyong awak nengoknya? Paham ya Pak? Atau yang kedua, boleh nggak pakai logika matematik untuk membuat hati kita jauh lebih damai pada sesuatu yang kita lakukan kepada orang? Silakan. Misalnya begini, ya Allah, saya khawatir dengan kesehatan saya di masa tua.